Ini interpolasi derajat 3. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menebak data di sini berapa, ya kita butuh 3 data ya. Oke, kalau derajat 3 berarti 4 data. Ya, kalau derajat 9 berarti 10 data yang perlu kita butuhkan. Ya. Nah, kita ke awal dulu, interpolasi linear. Ya. Interpolasi linear. Jadi ini misalnya datanya nih, kita tahu datanya x0, fx0 ya, datanya ini x0, fx0, data keduanya x1, fx1. Kita mau menebak data di sini. Kalau x berapa sih datanya di sini? Ya, kalau x berarti di sini fx-nya, fx-nya ini berapa gitu ya? Nah, kalau kita gunakan interpolasi linear, ya, jadi kita gunakan garis. Jadi dari titik A, titik E ini kita buat garis, ya, kita buat garis, ya. Nah, akhirnya kalau ini kan dia membentuk sebuah segitiga ya, ya, segitiga ABC dan segitiga ADE. Ya, kalau Anda pandang segitiga ABC dengan ADE ini kan segitiganya sebangun, ya, maka perbandingannya akan sama, ya. BC banding BA ini sama dengan DE banding AD. Oke, bisa dipahami nih ya. Atau kalau pakai ruas garis AE arahnya ini sama dengan ruas garis AC, gitu kan ya, arahnya, arah garis tahu gradien itu kan, arah garis itu CB per AB ini sama dengan ED per DA, ini arah garis. Oke, BC-nya apa? BC-nya panjang ini, berarti ini fx dikurang fx0, ya. AB-nya apa? Ini x dikurang x0, ya. Terus ED-nya apa? ED-nya panjang ini, f1 dikurang f0, panjang AD-nya x1 dikurang x0, ya. Ya. Nah, terus seperti ini. Ya, jadi ini. Yang mau kita estimate itu apa? F1-nya kan? Fx-nya ya. Ini enggak ada satunya ya. Ya, satu ini menyatakan ordernya ya. Ini Fx ini yang kita estimate, kita tebak gitu ya. Nah, jadi F ini yang kita cektikan ini. Nah, berarti ini sama dengan ini. Nah, ini yang namanya interpolasi linear atau interpolasi orde 1. Makanya dikatakan sini 1. Ya. 1 ini menyatakan orde. Jadi interpolasi orde 1. Bisa dipahami? Jadi ini merupakan titik ini. Titik ini. Ya. Jadi kalau misalnya bentuk kan, misalnya bentuk kurvanya seperti ini, datanya dalam kurva ini. Nah, kita menggunakan interpolasi linear, nah kita nebaknya di sini. Seberapa errornya atau kesalahannya? Ya ini berarti jarak antara titik yang asli, yang nilai yang benar dengan perkiraan kita, estimate kita tadi. Nah, jaraknya itu errornya. Jadi jarak ini dibagi dengan besar dari nilai aslinya dikali 100%. Nah, itu errornya. Bisa dipahami kesalahan relatifnya ya. Nah, contohnya misalnya ini. Ya, misalnya kita mau mencari len 2 dengan metode interpolasi. Yang kita tahu nih len 1 dan len 6. Ya, len 1 dan len 6. Kita pakai ini aja ya. Pakai Excel aja langsung ya. Ya, kita pakai interpolasi. Nah, ini rumus interpolasinya. Kita tahu len 1 berapa? Len 1 ini 0 ya. Hujan ya.
ya. Terus len 6. Berapa len 6? Ya pakai rumus saja lah. Len 6. Ini ya, kita mau mencari len 2 berapa? Ya, kalau pakai rumus langsung. Ini len 2 ini sama dengan berapa? Rumus langsung. Ini ya, 0,69. Sudah terlihat ya? Terlihat ya? Nah, berarti kita nyari rumusnya. Coba kita nyari hasil len 2, kita pakai rumus ini. Jadi len 2 sama dengan apa? Sama dengan F0, Fx0 X1 X0 ya, X0 X1 ya, ini Fx0 Fx1 ini Fx-nya yang kita cari ya. Nah, di sini X0-nya berapa? 1 kan ya? 1. X1-nya 6 ya. Nah, di sini kita cari len 1. Ya, ini len 6. Ya. Nah, ini kita gunakan rumus ini. Ini sama dengan apa? Fx0 ini ditambah ya, Fx1 dikurang Fx0 yang ini ya, dibagi X1 dikurang X0 dikali apa? X dikurang X0. X-nya berapa? Wah, belum ditulis ya. Kita mencari 2 ya. Nah, X dikurang X0. X0 berapa? 1 ya. Nah, ini 0,35 ya. Ya. Ya, kalau kita ya, sini nilai X-nya. Kalau sini 2, berarti di sini apa? Ganti aja. Ini ya. Nah, ya. 0,35. Bisa dipahami? Ya. Seberapa errornya? Berarti ini errornya. Errornya ini sama dengan ini. Nilai ini. Berarti absolut dari ini. Nilai aslinya mana? Aslinya tadi ini ya, aslinya dikurang perkiraan kita dibagi dengan aslinya ya. Ya, dikali 100%. Berapa? 48%. 48,3. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Ini persen, mana persen? Nah. Ya, wah. 100%. Ya.
Ini. Nah, sekarang tadi kan dari interval dari X-nya 1 sampai 6. Kalau kita kecilkan hanya 1 sama 4. Jadi 1 dengan 4. Ya. Kita mau mencari sama di sini 2, len 2 ya. Nanti kita copy saja ini. Oke. Berapa nih? Oh, dia langsung maaf ini. Ya, ini ganti dulu 6-nya. 6-nya ganti ini ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, Anda lihat ini 0,4 pada saat intervalnya dikecilkan. Ya. Dari ini interval antara data pertama 1, data keduanya 6 kan? Ini 1 dengan 4. Nah, ini 0,4. Errornya gimana? Ya, ini tadi. Copy. Ini L berapa? L2 ya. L2 ini J8 L2. Nah, 33%. Bisa dipahami? Makin mendekati ya. Oke, berarti kalau misalnya datanya, apa yang bisa disimpulkan? Datanya makin dekat. Misalnya ini kan kita mencari len 2, ini 1 dengan 3 misalnya ya. 1 dengan 3, kita tetap mencari 2. Nah, ini 1, berapa nih? Dan ini C9. Oh, kok C? Bener ya? 3 ya, bener ya? Oh, ini 2. Hah? Nah, ya. Maaf, 92 ya, sini 2. Oke. Bisa dipahami? Ini 0,54. Sudah mendekati ini kan? Ya. Berapa errornya? Errornya ini jadikan berapa tadi? L2 ini J9. Nah, salahnya mana? Oh, ini J8 A dan ini J9 L2 Nah, 20 ya. Berarti kalau intervalnya semakin kecil ya ini berarti bisa apa yang bisa Anda simpulkan tadi? Semakin kecil intervalnya, datanya kan semakin mendekati ya. Ya. Kembali ke sini lagi. Terlihat ya. Nah, ini interpolasi orde 1. Makanya Anda tulis 1 bawahnya nih ya. Ini menyatakan ordenya ya. Orde 1. Nah, ini kan yang garis nggak putus ini garis Y sama dengan len E. Grafik Y sama dengan len E. Nah, kalau len 2 ini hasilnya nih. Terlihat belum deh? Masih di X. Oke, len 2 ini yang benar di sini kan? Len 2 di sini. Tapi pada saat Anda menggunakan data len 1 dan len 6, grafiknya yang ini. Nah, hasilnya di sini nih. Ya, pada saat kita gunakan 1 dan 4 datanya ini di sini. Tadi pada 1 dengan 3 semakin mendekati sini kan? Semakin mendekati nilai yang benar ini ya. 4-nya ya. Itu kalau kita pakai interval yang dimainkan gitu. Nah, permasalahannya kalau datanya itu tadi datanya tidak ada 3, datanya tidak begini ya, nanti kita harus pakai ordernya yang kita naikkan. Bisa dipahami? Kalau ini kan intervalnya otomatis kita harus tahu seperti ini. Len 4 harus kita tahu kan. Nah, kita di sini tadi len 3 harus tahu. Sementara misalnya yang diketahui cuma len 4, len 6,
dengan 1. Nah, kalau kita pakai ini tadi cuma di sini. Berarti kita pakai order 2. Karena kita udah punya 3 data. 1, 2, 3. Nah, kita gunakan order 2. Bagaimana rumus order 2-nya? Nah, ini. Interpolasi kuadrat ya. Order 2. Jadi, kan rumus ini. B0 ditambah B1. X dikurang X0 ditambah B2. X dikurang X0 kali X dikurang X1. Ya, ini 3 data yang kita butuhkan. Ini data X0, Y0, terus X1, Y1. Ya. X0, Y0, X1, Y1. Ya, kita akan menambah X, Y-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau ini B0 tambah B1 kali ini. Kalau kita uraikan langsung kan B1-nya kan seperti ini. B1X, ini kali ini ya. Ini kali ini. Oke, atau bisa saya saya sederhanakan yang tidak punya X kan B0, B1 X0, ini nggak punya X. Ini konstanta ya. Udah fix nilainya kan. X0 kan sudah bukan variabel. Ya, ini B2 X0 X1. Nah, dari sini misalnya A nih. A0-nya ini. A1-nya ini. A1-nya B1 ya B2 X0 sama B2 X1. Nah, berarti ini kan jadi ini A2-nya yang ini. Ini ada X kuadrat B2. Jadi ini bisa saya jadikan F2 sama A0 plus A1X plus ini. Nah, ini kan kuadrat nih. Ini polinomial kuadrat. Ya. Oke. Berarti persamaan ini merupakan persamaan polinomial kuadrat. Ya. Nah, berarti kalau kita mau menyelesaikan, kita punya 3 data, berarti kita mencari B1-nya berapa, B2-nya berapa, B3-nya berapa. Oke, dengan memasukkan X1, X2, ya, X0, X1 kalau ini ya. Oke. Ya, ini polinomial kuadrat, berarti kita butuh 3 data. Nah, coba sekarang ini, yang ini kita lihat ini, persamaan ini F2, ini order 2 ya, F2X sama dengan B0. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan X0, berarti X ini, kita ganti X0 nih, F2X0, ya berarti di sini X0 dikurang X0, ini X0 kurang X0. Berarti apa? Fx0 sama dengan B0 kan? Ya, Fx0 sama dengan B0. Yang ini ya. Oke, nah kita substitusikan sini. Ya, jadi Fx0 sama dengan ini. Kita ganti ini ya. Oke, bisa dipahami nih. Kita ganti ini. Tadi kan ini. B0 sebenarnya ini. Kita berarti F B0-nya kita ganti dengan ini. Berarti kita punya persamaan ini. Fx sama dengan Fx0. Ini kan ganti B0-nya dengan ini. Ya. Sampai sini bisa pahami? Maaf, ini bukan X0 lagi nih. Kita benerin dulu ya. Halo. Aku benerin dulu.
Bisa pahami ini? Ini kita ganti B0 nya ini, kita punya persamaan ini jadinya kan? Halo? Ya, ini kita ganti ini. Jadi B0 nya kita dapatkan, kita masukkan X0 jadi seperti ini. Nah ini, persamaan ini lagi, kita masukkan X-nya sama dengan X1. X-nya sama dengan X1, sehingga kita dapat B1-nya. Ya, B1 sama X1. Oke? Bisa dipahami nih? B1. Jadi kita punya B0 sudah dapat, B1 sudah dapat. Kita sekarang mencari B2. B2 gimana nyarinya? B2 ini kan. Kita masukkan X-nya sebagai X2. Ya, jadi kita masukkan ke sini lagi. X-nya sebagai X2. Jadi X sama X2 nih ya. Jadi B0 ditambah B1 X2 dikurang X0 ditambah B2 X2 dikurang X0 X2 kurang X1 ya. Nah ini ya. Oke, proses seperti ini sehingga kita dapat B2 sama dengan ini. Tahu ya, B2 nya dapat ini. Bisa dipahami? Halo? Halo? Dengar nggak nih? Hah? Dengar, Pak. Dengar ya? Saya takut saya ngomong-ngomong tahu-tahu ini apa namanya jaringannya nggak ada. Saya pakai lihat biar kedengaran. Di sini hujan. Oke, sehingga kita dapat, kita dapat B0, B1, dan B2. Nah, kita dapat titik persamaan B0, B1, B2. Ya, dapat ini. Sehingga kita dapat mencari persamaannya. Orde 2-nya F2 sama dengan F0, Fx0 ditambah B1-nya dapat. Gitu ya, dapat. Jadi kita bisa mencari nilai X-nya. Fx sama dengan apa? Oke. Ya, nah sebagai contoh ini, tadi kita mau cari len 1 ke len 2, kita gunakan orde 2. Ya, nah ini B2-nya berapa? Oke, kita punya ini, pakai Excel ya. Ini orde 2-nya. Orde tadi, orde 1 kita gunakan orde 2. Orde 2-nya rumusnya tadi B-nya, B2-nya B1-nya mana? B1-nya mana? B1-nya Fx0 ya. Ya, B0-nya itu Fx0. Ini ya. B0 disebut Fx0. Nah, kita rumuskan di mana? Rumusnya sini ya. Ini ya. Ya. Nah, kita mencari ini. Ya, kita kalau pakai orde 2, ini kan orde 1 nih, ini orde 2. Nah, kita pakai orde 2, kita mencari Fx-nya, len 2 berapa ya? Jadi kalau pakai orde 1, ya ini ya, sekarang pakai orde 2. Orde 2 pakai len 1 sama len 6 dulu ya. Oke, kita stop.
X0. Nah, kemudian jadilah. Ya, sini apa nih? Ini apa? Bulan pas ya. Oke, kita tiga data. Ini X1, X2 nya belum ya. Nah, X0, X1, X2. Kita butuh tiga data. Nah, X2 nya misalnya X1 nya 4. Ya, kita punya data X2 nya ini berapa? 6 ya. Ya, kan kita punya len 1, len 2, yang dicari len 6 sama len 4 ya. Oke, sini fx ini, fx2 ya. Ini kita cari fx-nya yang order 2 ya. Ya. Ini x-nya 2 kita cari ya. Nah, di sini ini sama dengan len ini tadi ya, ini sama dengan len juga, ini sama dengan len bentar ya, ini sama dengan len apa deh, len ini ya. Oke, kita cari ini. Nah, rumusnya apa ini? Cari B1 ya. B0 nya udah ya. B0 nya ini, B1 nya ini langsung aja ya, sama dengan B0 nya mana? Ini ya. Ini ditambah B1 nya nih, fx1 ini dikurang fx0 ya, dibagi x1 dikurang x0 ya. Ini ya, halo, x dikurang x0 dari ini ya, x kurang x0, x nya 2 kurang x0 1. Oke, sekarang geser ya. Yang ini ya, 2 plus B2 nya ini ini berapa? 1, 2, 3. fx2 itu dikurang fx1 dibagi berapa? x2 kurang x1, x2 minus x1, x2 x1 ini ya, minus ya, berapa? Kurang 2 ya, kurang fx1 kurang fx0 ya, bagi x1 dikurang x0. Gini ya. Ya. Nah. Semuanya dibagi oleh x2 dikurang x0. x2 dikurang x0.
Oke, turun lagi. Oke. Nah, semuanya dibagi lagi. Nah, turun lagi. Biar kan ini kita tambah turun. 1. Ini bagi berapa? X0, X2 dikurangi 0. X2 kurang X0. Turun. Berapa? 0,4 3. Ya. 0,43. Bisa dipahami? Ya, ini order 2. Ya, order 2. Halo? Apa ya? Masya Allah, Pak. Hah? Nggak kedengeran? Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi untuk X2-nya itu kita ambil dari nilai X ya, Pak? X2? Ya. Kenapa? Diambilnya yang untuk nilai X-nya, Pak, pada L-nya, Pak. Iya. Nilai X. Nilai X, kalau Fx-nya itu Y-nya kan? Ya. Kan kita butuh tadi datanya X0, X1, X2 kan ya? Oke. Kita mau nebak Y-nya gitu kan. Itu kan pasangan X, Y gitu ya. X-nya yang tebak. Ya. Terus X1, X2, X itu nilai awalnya kan. Oke. Halo? Ada nggak? Kalau ada, Pak. Belum ada? Bisa dipahami tadi ya? Oke. Berarti terlihat nih. Tadi kalau apa namanya errornya kan kecil nih 0,43. Kalau ini tadi 0,35 ya, ini 43 udah mendekati ini ya, mendekati ini 1, ya, oke, 0,69 ya, ya. Nah berarti kalau tadi plus 2 ya, misalnya di sini kita 1, ya. Nah berarti kalau ordernya kita tinggikan lagi, ordernya kita bisa sampai ya. Ini order 2 ya, order 2 ya, kita dapat ini. Tadi ada yang salah tadi, ini 0,56 ya. Ya udah mendekati. Tadi salah ngitung, nanti ada koreksi lagi ya. 0,56 udah deket kan ya, udah 18,4%. Ya, lentanya udah deket ya. Kalau tadi kan masih berapa persen? Ya, pakai order 2 sudah mendekati 18,4%. Tadi 0,6 kan kalau yang aslinya. Ini aslinya 0,693. Ini 0,565. Sudah dekat kan? Ya, berarti kalau ordernya kita besarkan, ya. Nah ini kan grafiknya udah mendekati grafik ini. So, ini yang ini ya, yang grafik aslinya yang hitam kan, yang led ini ya. Nah, yang putus-putus ini yang kita aproksimasi, kita pakai order 2. Nah, berarti kalau ordernya kita tinggikan, otomatis makin mendekati order 3 ya. Mana kalau order 3? Nah, dari order 1, order 2, kita bisa menginduksi persamaan order 3-nya. Ya, jadi kalau order N kan butuh N1 titik data ya, N plus 1 ya. Tadi kalau order 3 butuh 4, order 2 butuh 3, berarti order N butuh N plus 1. Berarti kan rumusnya jadi seperti ini. B0 ditambah B1X dikurangi 0
ya, B2 X kurang X0 X kurang X1 gitu ya, sampai Bn X kurang X0 dikali X kurang X1 gitu ya. Ya, ini pakai ini aja, pakai apa? Pakai yang ini Anda pahami ya. Kalau fxi, x0 ini artinya ini. Ya, ini namanya pembagian beda hingga ya, beda hingga. Jadi kalau xi fxi di xj ini artinya fxi dikurang fxj per xi min xj. Jadi kalau misalnya misalnya nih x1, x0, berarti ini x1, x0 ya. Ini berarti fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Apa maksudnya ini ya? Halo? Halo? Nah ini bisa saya ganti f tanda kurung x1, x0, simbol aja ya. Ya. Nah, ini nih. Ini fx1, x0 ini sebagai B1. Nah, B2 ini. Nah, ini B2. Nah, B2 kan yang ini. Ini kan x2 yang ini nih. Yang ini apa? Simbolnya kayak mana jadi? fx2 kotak ya. fx2 dikurang fx2, fx1. Ini kan nanti fx2 dikurang fx1 per x2 per x1. Bisa dipahami? Halo? Kalau ini berarti fx1, f tanda kotak x1, x0 ya. Berarti kan ini fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. Nah, kalau dua ini dijadikan satu, berarti ini fx2, x1, x0. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ini B2. Tulisannya bisa seperti ini. Oke? Nah, seperti ini. Nanti bisa kita seperti ini. Kita buat seperti ini. Jadi, bisa kita apa ya? Kita jabarkan rumusnya. Jadi, nanti rumusnya ini seperti ini. Fe ya. Nah, ini B0, B1 ini dijabarkan, nanti akan dapat B0 nya dapat, B1 nya dapat, menggunakan analogi yang analog. Kita mencari rumus yang berhasil interpolasi orde 1, orde 2 gitu ya. Bisa dipahami? Nah, ini anunya ya. Jadi ini beda hingga ya. Ini ketiga. Kalau tiga ini jadi apa nih? fx3, x2 ya. Terus ini berarti fx3. Oh, ini coba nih. Ini fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 kan itu ya. Nah, ini fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Jadi kalau ini apa? fx3 dikurang fx2 per x2 per x0 dikurang fx2 dikurang fx1 per x2 min x1. Terus ini lagi dikurangi. Terus bawahnya lagi semuanya di per x3 dikurang x0. Itu ya. Nah, Lagrange sama aja. Kalau ini kan Anda mendapatkan rumusnya rumit. Nah, dengan Lagrange ya, Lagrange akan lebih mudah. Ya, perumusannya aja ya, perumusannya. Jadi, tadi kan kelihatan nih. Kalau orde 1 tadi mana? Nah, ini orde 1 nih ya. Ini ya. Ya.
fx1. Ya ini ya. Halo, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Kak. Nah, yang atas ini, yang ini kan bisa saya ganti apa nih? F kotak x1, x0 kan? Yang ini ya, yang kalau Iya, Pak. ya, atau saya tulis f x0 ditambah x dikurang x0 f kotak x1, x0 gitu kan? Yang ini kan ganti. Ya, untuk mudahin aja, Lagrange ya. Nah, ganti seperti ini nih, kayak gini ya. Ya. Nah, ini saya ganti ini. Sama tadi kan, ini order 1 nih. Polinom tadi order 1. Ya. Nah, coba sekarang order 1 saya lihat nih. Kita lihat. Ini tadi kita ganti ini kan. Ini jadi seperti ini ya. Ini jadi fx0 ditambah x dikurang x0 dikali fx1 dikurang fx0 per x dikurang x0. Ya. Nah, ini kita punya. Kita apa? Kita punya fx0 ditambah ini x dikurang x0 ini tadi ya. Nah, ini kita punya fx0, ini punya x0. Nah, ini dia. Ya, kalau ini tadi kita ganti ini. Dan ini jadi seperti ini. Ini ya, fx0, ini yang tadi, ganti tadi, substitusi tadi. Yang ini, kita substitusikan dengan ini. Oke? Ya, kita substitusikan ini ke sini, hasilnya seperti ini. Oke? Ya, ini. Nah, kita kelompokkan, ini ada fx0, ini ada fx0. Berarti ini kita kelompokkan. Nah, ini kelompokannya udah kan ya? Ini kan integralnya ini. Coba Anda lihat ini. Ini kan 1 plus x. Ini kan 1 nih. 1 plus x kurang x0 per x. Ini ya. Ini kan 1 ditambah ini dikali x0. Ya, bisa dipahami ini ya? Oke? Paham nggak dari sini ke sini? Dari sini ke sini. Paham, Pak. Oke. Karena ini penyebutnya sama, yang atasnya langsung dicoba bisa kan? Ya, x0 dikurang x1 ditambah x dikurang x0. Berarti x0-nya habis, tinggal x dikurang x1. Ini dia. Ini kita punya rumus. Ini namanya apa? Interpolasi Lagrange order 1. Ya, sama aja dengan tadi interpolasi polinom, interpolasi linear sama. Cuma kalau linear kan bentuknya begini, bentuknya gini. Ya, bentuknya kayak gini masih apa? Masih kita nggak ya. Untuk mendapatkan yang order 2 sulit. Tapi kalau dengan Lagrange kita tinggal ngembangin rumusnya aja. Nah, ini tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini mudah kan ya? Ini order 1 nih. Kalau order 2 gimana? Order 2-nya tinggal gini aja nih. Tinggal ditambahin. Ini kan Anda lihat nih, x dikurang x1 per x0 dikurang x1. Di sini x1 kurang x0, x kurang x1. X dikurang x0 ya. Nah, order 2-nya, maaf ini 2 ya. Bukan 1 nih, 2 ya. Halo, 2 nih ya. Yang saya ada kursornya. Ini interpolasi order 2. Nah, Anda lihat nih. Ini x dikurang x1, x dikurang x2 ya. Per x0 kurang x1, x0 kurang x2. Ini pada x0. Coba Anda lihat nih, perhatikan. Yang di sini ya. Yang di sini kan nggak ada yang bawah penyebutnya x0 dikurang x0. Oke? Yang di sini nggak ada penyebutnya x1 kurang x1. Oke. Nah, kalau di ini terus dijabarkan nih. Berarti ini x0 kurang x1, terus ini x0 kurang x2. Ya. x1 kurang x0 kurang x0 nggak ada ini ya. Ini x1 kurang x0, x1 kurang x2. Ya, ini x1 penyebutnya nih.
Nggak ada X2, X2 dikurang X0, X2 dikurang X1. Tidak ada X2 dikurang X2. Di sini nggak ada X1 kurang X1. Nah, di atasnya X dikurang X1, X2. Karena ini si X0. Sini X1, berarti sini nggak ada X1-nya. Jadi X1 dikurang X0, X1 kurang X2. Sini nggak ada X2-nya. X1 kurang X0, X kurang X1. Gitu ya. Dari sini, berarti kita bisa membuat order 3-nya kan? Tinggal mudah aja kan? Halo? Order 3 kita butuh berapa titik? 4, Pak. 4 titik. Berarti tinggal ini aja. Kita copy aja biar mudah. Ya, ini tadi udah saya di Excel tadi. Nah, tadi. Ribet ya. Nah, ini dia. Ini nih. Kan tadi order 2. Biar turun itu. Oh. Order 2 ya, mana? Tadi ada 2. Ini ada 2 ya. Nah, lihat ini order 2. Order 1 tadi. Nanti biar Anda mencari rumusnya lebih mudah ya. Jadi masalah gerak ini membuat gimana? Order 1 mana? Ini ya. Ini ya. Nah, maaf, ini belum saya edit. Bawahnya nih 1 ya. Bawahnya berapa nih? 2 ya. Mana? Gak bisa ya. Ini ada berapa yang bawah nih? 3 ya. Ya, ini 2 ganti 2 ya. Ini foto nggak bisa diganti. Halo, 2 ya ini ya. Ini order 1. Order 1, ini X dikurang X1 ya. Ini kan ini yang ini ya. Nah, kalau order 2 tinggal tambah ini. Yang ini X dikurang X2 per X0 kurang X1. Jadi sini kita nih X1, 0, X1, X2. Berarti kalau order 3 berarti X0, X1, X2, X3 bawahnya ya. Oke. Atasnya tinggal ini X dikurang X1, X dikurang X2, X kurang X3. Gitu kan ya? Lihat ya, mudah kan ya? Berarti Anda bisa membuat order 4-nya. Ya. Kalau buat order 4 gimana? Order 4. Kita copy aja deh. 4. Nah, order 4. Ini order 4. Nah, berarti di sini tinggal kita tambahin aja nih 1 lagi. C ditambah 1. Ctrl V. Ya, ini X0 dikurang X4. Oke? Gini ya. Bawahnya X4. 4. Di atasnya 4. Nah, gitu kan ya? Halo? Ini juga tinggal tambahin aja di sini. Nah, oke. Jadi ganti ini X4. Nah, lebih mudah kan, nggak labrak gitu. Apa nurunin rumusnya ya?
Gitu. Nah, begitu juga yang ini. Ini, ya, yang ini. Oke? Berarti kalau order 5, ya tinggal tadi berapa suku? Ada 5 ininya kan? Titiknya ada 5 titik. Bisa dipahami? Order kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Nah, pertanyaan saya kalau gitu tanya ke Anda. Apa namanya, akan lebih akurat, maksudnya mendekati aslinya itu, kalau ordernya semakin besar gitu ya. Tadi lihat kan, kalau order 1 dengan order 2 kan lebih mendekati lagi, order 3 lebih mendekati lagi. Oke? Nah, saya akan ngasih tugas kalau gitu. Tugasnya Anda cari ini ya, nanti saya share itunya ya, apa namanya, materinya ya. Nah ini kan kalau misalnya X, Y, ini X1 nya 3, X2 nya 5, X3 nya ini yang kita cari berapa X3 nya, X4 nya ini, X5 nya ini ya, kira-kira berapa ini di sini gitu ya. Pak, maaf, belum terlihat Pak share screen-nya. Kan saya tanda? Maaf ya. Oh, belum saya share screen-nya. Nah, ini kelihatan nggak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, coba ini kalau Anda punya data X, Y ya. Ini X1, Y1, X2, Y, akhirnya X3 yang kita cari ini berapa nih? X4, ini X5 ini. Anda pakai, ini ada 4 data ya, 1,3, 2,5, 3, berapa nggak urut nih, 4,8, 5,10. Anda mencari 3, berapa ini? Ini berarti pakai order berapa ini? Order 3 ya. Coba Anda cari order 3 pakai Lagrange lah ya, yang udah ada perumusnya kan, gunakan Lagrange ya. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau logaritma ya, misalnya log 1 0 kan, log 2 ini, log 3 ini, log 4 ini log 4 ya, ini log 4, log 5, log 6. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sekarang kalau Anda mencari log 4 menggunakan ini interpolasi Lagrange ya, Anda cari errornya berapa. Oke? Oke? Cukup ya? Tarik materi sampai situ, sampai interpolasi Lagrange. Ada pertanyaan nggak? Oke ya? Pak, maaf, untuk Microsoft Excel-nya boleh di-share tidak Pak? Iya, saya share lah. Ini ya, saya simpan dulu, namanya apa? Masih ini ya, namanya apa? Interpolasi ya. Interpolasi. Dokumen ya. Nah, biar saya agak bingung nyarinya. Gimana tadi? Oke, saya share di grup ya.